Oke, baik teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit tentang etika komunikasi melalui media sosial dalam perspektif hukum dan media pers. Sebelum kita memasuki isi materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Citra Sebel Simbolon dan Rafli Ramadan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Amputan Tular, mata kuliah Hukum dan Media Pers. Dan dosen pengampu Ibu Serepina Tiurmeida, Esos MPD MIKOM. Ini saya akan menjelaskan sedikit etika komunikasi melalui media sosial dalam perspektif hukum dan media pers. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, hukum dan etika media komunikasi merupakan peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negara. Dalam ranah media massa, ada beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan pemanfaatan media massa. Selain undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun pemerintah tersebut, perlu adanya pedoman perilaku lain yang tidak memberi sanksi fisik, baik berupa penjara atau denda, namun lebih pada sanksi moral untuk mengatur manusia dalam berinteraksi dengan media yang memiliki aspek yang kompleks berupa etika. Dan komunikasi adalah sesuatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi bahasa nonverbal. Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti berikut, yaitu komunikator atau sender yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Pesan atau message disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, email, atau media lainnya. Berikutnya yaitu media atau channel, alat yang menjadi penyampai pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikan atau receiver menerima pesan yang disampaikan dalam menerjemahkan isi pesan yang diterima ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu komunikan receiver memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya apabila dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Etika adalah pedoman atau aturan moral untuk situasi-situasi di mana media memiliki efek negatif dan hukum tidak bisa menjaga tingkah laku. Kode etik kebanyakan diciptakan oleh organisasi profesional, dan etika bisa juga disebut dengan peraturan moral yang menentukan tingkah laku seseorang. Para pendidik yang memainkan peran yang penting dalam menerapkan etika. Dan seperti yang kita ketahui, etika merupakan komponen yang penting dalam pendidikan jurnalis. Di dalam jurnalisme, terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi, yaitu
akurasi, keadilan, kerahasiaan, privasi. Saat ini informasi yang disajikan oleh media telah berubah menjadi komoditi dan mimetisme. Berkat media, budaya baru telah terbentuk dan masyarakat telah berubah karenanya. Mengatasi keseimbangan antara tugas membimbing masyarakat lewat program-program yang disuguhkan kepada masyarakat dan pemenuhan tugas sebagai alat produksi ekonomi. Media pun membangun image sebagai kebutuhan masyarakat dan juga pencapai kebutuhan ekonomi baginya. Yang menjadi masalah yaitu sikap dari masyarakat yang tidak menunjukkan adanya perlawanan atas bentuk program yang ditawarkan oleh media, sehingga media perlu membawa etika dan menerapkan dampak di dalam masyarakat yang harus dilindungi dan mengurangi adanya penyalahgunaan dari dampak negatif media itu sendiri. Dan di sini saya akan membacakan satu studi kasus yang berkaitan dengan topik yang saya bawakan hari ini, yaitu kesalahan lain media, yaitu menjadikan pesan kekerasan di dalam program yang disiarkan tanpa memikirkan usia individu yang menontonnya. Telah terjadi banyak kasus yang menyeret nama media sebagai pelaku tindak kekerasan berbagai golongan masyarakat. Nilai-nilai itu dapat mempengaruhi tanpa sadar masyarakat yang menontonnya, maka etika komunikasi mau tak mau juga harus merumuskan, mendefinisikan, dan menentukan batas-batas kekerasan. Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 20 April 1999, dua siswa, Dylan Klebold yang berumur 18 tahun dan Eric Harris yang berumur 17 tahun melakukan penembakan secara brutal dengan senapan mesin pada zaman di sekolah menengah atas di Columbia, Littleton, Colorado, Amerika Serikat. Bergaya koboi, kedua remaja ini menembakkan peluru dari senapan mesinnya di kantin, di ruang kelas, lorong koridor, dan teras depan sekolah. 12 siswa dan seorang guru tewas terbunuh. Lebih dari 20 orang luka-luka. Kedua pelaku pun bunuh diri dengan menembak diri usai serangan membabi buta. Pembantaian ala koboi itu terjadi kembali berkali-kali di negeri paman SMA itu pada tahun-tahun terakhir ini, dan jumlah korban semakin lebih banyak. Dalam hal ini, maka etika komunikasi diciptakan agar dapat mendukung pihak yang rentan menjadi korban kekerasan media tanpa terjebak sikap represif. Dari topik yang saya bacakan hari ini adalah referensi dari Komala Lukiati 2009, Ilmu Komunikasi, Perspektif, Proses, dan Konteks, Bandung, Widya Pajajaran. Yang kedua, Mulia Dedi, Profesor Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, PT Remaja, Prosdakayar 2007. Oke, baik teman-teman, sampai di sini yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini, yaitu tentang etika komunikasi melalui media sosial dalam perspektif hukum dan mediaverse. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya Mutiara Simbolon mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.